Baik, ya Ibu Monik apa kabar? Shalom, kabar baik, puji Tuhan, Pak. Baik, malam ini kita akan wawancara spesial kepada Ibu Monik Rekers dengan topik Israel, Fakta, Sejarah, dan Alkitab. Berbicara tentang Israel tidak lepas dengan Palestina. Berbicara tentang Israel tidak lepas dari sejarah Alkitab. Yakub cucu Abraham dinamakan Tuhan Israel dalam Kejadian 32 ayat 28 dan merupakan asal mula dari nama Israel itu sendiri. Tamu spesial kita malam ini adalah Ibu Monik Rekers, pendiri Hadasa of Indonesia dan pemilik channel YouTube Fakta Israel. Beliau sudah lama berkecimpung dalam dunia jurnalistik, kurang lebih 18 tahun sebagai wartawan yang aktif. Ibu Monik memperjuangkan dan mengedukasi sejarah Yahudi termasuk kejahatan Holocaust dengan memberikan informasi yang aktual dan mengcounter informasi-informasi yang bias atau menyimpang dari kebenaran tentang Yahudi dan Israel. Dukung terus Ibu Monik melalui channel Fakta Israel, share dan like videonya, dan jangan lupa subscribe channel Fakta Israel supaya teman-teman tidak ketinggalan berita-berita terbaru Fakta Israel. Baik, wawancara kita malam ini akan fokus kepada Israel, fakta sejarah dan Alkitab. Sebagaimana kita ketahui, konflik Palestina, Israel-Palestina adalah konflik berkepanjangan. Belum tahu kapan kira-kira bisa selesai. Tetapi jika kita ibaratkan perang ini sebagai suatu penyakit, maka untuk menyembuhkannya kita harus tahu sumber penyebabnya. Dan untuk mengetahui sumber penyebab konflik di Israel, maka kita harus tahu sejarahnya. Untuk membuka wawancara malam ini, saya akan langsung bertanya kepada Ibu Monik. Dan jika teman-teman mau bertanya juga, silakan ditulis di kolom komentar YouTube dan Facebook atau langsung bertanya lewat Zoom jika teman-teman bergabung dalam Zoom meeting. Oke, pertanyaan pertama, Ibu Monik. Mengapa bisa terjadi konflik persepsi dalam sejarah Israel-Palestina? Oke, ini langsung dijawab berarti ya, Pak? Iya, Atau gimana? langsung dijawab, Ibu. Oke, eh, saya akan jelaskan secara gambar dulu ya. Saya share Silakan. screen dulu ya, Pak ya, biar Silakan, Ibu. biar lebih lengkap. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Frankie, saya akan mengajak kita semua melihat dari perspektifnya Tuhan dulu. Perspektif Tuhan dalam hal ini adalah Tuhan punya rencana atau kehendak atas Israel. Nah, karena Tuhan punya rencana dan kehendak atas Israel, dan kita masih menyaksikan Israel sampai hari ini, karena itulah saya mengambil judul untuk malam ini supaya kita semua ingat bahwa Israel itu adalah mujizat dari masa ke masa. Gitu ya. Ini serunya di sini nih Bapak Ibu, Pak Frankie, karena tadi Pak Frankie nanya apa sih akarnya gitu ya. Nah, kita jangan lupa bahwa sebetulnya akarnya adalah karena ini tentang Tuhan, tentang kehendaknya Tuhan. Jadi Tuhan punya kehendak atas Israel. Tuhan ingin Israel menjadi bagian dari kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan sejak awal gitu ya. Dan ini pula yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan kemudian juga Tuhan sudah berpesan jauh-jauh hari, Tuhan sudah membedakan bangsa Israel ini agar tidak mengikuti ala-ala lain.
jangan sampai si bangsa Israel ini tertarik untuk menyembah Allah-Allah yang dipercaya atau diikuti oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel. Jadi titik poin kita adalah karena Tuhan sendiri yang memberikan definisi ya, bahwa kamu tuh jangan ikuti Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Artinya apa? Artinya Tuhan tahu bahwa ada Allah-Allah lain di sekitar, ada Allah-Allah yang lebih lebih rendah lah mungkin kelasnya begitu ya, di sekitar Tuhan Allah Israel itu sendiri. Dan Allah kita menyatakan di Alkitab secara jelas bahwa dia adalah Allah yang cemburu. Artinya apa? Kalau Allah yang lain itu tidak eksis, kan nggak mungkin Tuhan itu cemburu. Nah, jadi kalau kita lihat dari perjalanan bangsa Israel sudah mengalami banyak sekali tantangan. Karena apa yang Tuhan kasihi pasti akan dimusuhi oleh Allah bangsa-bangsa lain itu. Jadi kita bisa lihat misalnya waktu ada cerita Simpson dan Delila, dan Simpson akhirnya mengalahkan orang-orang Filistin di Uil Dagon gitu ya, dan akhirnya pada saat hari kematiannya Simpson mengalahkan banyak sekali orang dibandingkan orang-orang yang dia kalahkan di saat dia masih perkasa. Dan kita lihat juga cerita ketika Daud mengalahkan Goliat. Dan kita juga melihat cerita ketika misalnya ya, ini saya hanya cuplik sedikit-sedikit mujizat yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel di masa lalu. Kalau kita baca ketika Tuhan menolong Raja Hizkia saat melawan Asyur, nah itu kan jelas sekali ya Bapak Ibu, waktu itu hanya ada satu malaikat Tuhan, tetapi bisa mengalahkan 185 tentara Asyur. Jadi sangat banyak mujizat yang Tuhan lakukan, perkara-perkara dahsyat yang Tuhan lakukan, sehingga bisa menunjukkan perbedaan antara Allah Israel dengan Allah bangsa-bangsa yang lain. Nah, yang menarik juga adalah bahwa apa yang dilakukan dalam sejarah, contoh yang paling kecil tentang Asyur tadi ya, ternyata Raja Sanherib yang kita baca di Alkitab, ditemukan bukti-bukti arkeologinya gitu ya. Nah, ini yang gambar paling bawah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah gambar Sanherib yang ditemukan di sebuah relief Sanherib yang ditemukan di sebuah gunung. Nah, itu semua sekarang beberapa peninggalan Babilonia ada di museum-museum, misalnya di museum di Inggris ya, museum di Jerman, dan juga ada museum di Amerika. Nah, jadi apa yang ada di Alkitab kita ternyata juga cocok dengan apa yang ada di Alkitab bangsa-bangsa lain. Gitu. Apa yang ada di sejarah bangsa-bangsa lain ya, bukan Alkitab bangsa-bangsa lain, tetapi maksud saya apa yang ada di Alkitab kita menyangkut bangsa-bangsa lain ternyata juga ada bukti sejarahnya di bangsa-bangsa lain itu. Misalnya tadi ya, yang saya katakan Sanherib melawan Israel, Sanherib Raja Asyur, ternyata dibuktikan dengan adanya penemuan atau relief dari si Sanherib tersebut. Bahkan ada relief Sanherib mengalahkan peperangan di Lakis misalnya. Nah, Lakis itu juga ada di Alkitab. Nah, untuk itu kita sekarang harus mengenal dulu kehendak Tuhan atas Israel. Tuhan maunya Israel itu berbeda karena dia dipilih dan dikhususkan. Karena untuk apa? Karena tujuannya dia menjadi bangsa pilihan untuk mendatangkan juru selamat. Inilah rancangan Tuhan untuk bangsa Israel. Tetapi ternyata rancangan manusia berbeda dengan rancangan Tuhan. Contoh yang paling awal, sumber konflik kita saat ini adalah Hagar.
Ketika Abraham melawan rencana Tuhan dan mengikuti keinginannya gitu ya, keinginannya, dan dia mendengar pendapat Sarah untuk mengambil budaknya sehingga tidur dengan budaknya, dan akhirnya lahirlah anak di luar perjanjian. Kemudian ada H yang kedua nih, kita mau berkenalan, saya mengajak Bapak Ibu ingat supaya gampang ya. Ada 3 momen di mana apa yang Tuhan rancang itu dilawan atau upaya melawan kehendak Tuhan menurut rancangan manusia. H yang pertama adalah Hagar, H yang kedua adalah Hadrian, yakni Kaisar Romawi yang mengubah nama Yudea menjadi Palestina. Dengan demikian berupaya supaya nama Yudea itu tidak diingat orang lagi. Lalu H yang ketiga adalah Hamas. Hamas ingin melenyapkan Israel. Itu ada di dalam akta pendirian Hamas itu sendiri. Keinginan Hamas jelas-jelas bukan hidup berdampingan dengan Israel, tetapi untuk mengambil seluruh tanah perjanjian itu menjadi miliknya. Bapak Ibu bisa lihat di logo ya, ini semua adalah peta Israel, dan dia maunya ini semua adalah menjadi wilayah dari Palestina. Dan kita lihat ini adalah kubah emas ya, Masjid Kubah Emas, di mana dulu adalah lokasi bait suci. Dan biasanya memang simbol yang dipakai adalah simbol pedang. Beberapa peninggalan peninggalan arkeologi dan klaim adalah misalnya adanya pedang dari Umar bin Khattab. Nah, seperti itulah. Jadi memang pedang adalah simbol dari biasanya ya, dari perlawanan-perlawanan menggunakan simbol pedang. Nah, kemudian dari sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ketika Hagar tidur dengan Abraham, Tuhan tetap memberikan kepada anak mereka tanah. Jadi keadilan Tuhan tetap ada, meskipun Tuhan tidak berencana gitu ya, atau Tuhan tidak punya rencana atas anak selain anak perjanjian. Tetapi kasih karunia Tuhan tetap ada, sehingga Tuhan memberikan tanah untuk Ismail. Dan kita bisa baca di Kejadian 25 ayat 18, tanahnya dari Sur sampai Hawilah. Dan di Hawilah itu dikatakan adalah di kawasan yang penuh dengan emas. Jadi kalau kita bandingkan dengan janji Tuhan kepada tanah untuk keturunan Yakub, hanya dibilang tanah itu penuh dengan susu dan madu. Kalau perspektif orang di masa sekarang, saya tanya ke Pak Franky misalnya, Pak Franky memilih emas atau susu dan madu? Tentu Pak Franky akan pilih lebih baik saya dikasih yang penuh emas. Karena dengan emas itu bisa membeli susu dan madu gitu ya. Tetapi inilah keunikan Tuhan kita gitu. Tuhan memberikan buat Ismail justru dari wilayah yang penuh emas. Nah, sementara untuk Yakub wilayahnya hanya disebutkan susu dan madu, penuh dengan susu dan madu. Nah, ini perbandingannya Bapak Ibu kalau mau lihat petanya ya. Jadi keturunan Ismail mendiami wilayah di sekitar ini, dan ini adalah wilayahnya keturunan Ishak atau menjadi Israel sekarang. Dan kemudian kita akan melihat wilayah tanah perjanjian di dalam Kejadian 35 ayat 12 dengan jelas Tuhan berkata, negeri ini telah kuberikan kepada Abraham, Ishak, dan kepada Yakub, dan kepada keturunan atau keturunannya Yakub. Dan inilah yang menjadi apa yang harusnya menjadi wilayah Israel. Nah, kalau kita lihat, kalau kita bersandar pada perspektifnya Tuhan, Tuhan itulah yang menjadikan langit dan bumi, sehingga otoritas Tuhanlah yang membagikan gitu ya, tanah-tanah untuk semua bangsa-bangsa. Jadi kalau Tuhan sendiri memberikan sebuah tanah ini untuk bangsa Israel, tentu itu bukan sesuatu yang luar biasa, seharusnya begitu ya perspektif kita.
Karena toh semua bangsa-bangsa di dunia mendapatkan tanahnya masing-masing. Nah, masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan bukan hanya mau bangsa Israel diam begitu saja. Bukan hanya untuk tinggal, tetapi Tuhan mau itu dipakai seluruhnya dengan sejumlah syarat. Tanah perjanjian memang ditujukan untuk keturunannya Yakub. Dan di sana Tuhan ingin Yakub dan melanjutkan keturunan gitu ya, punya anak cucu, punya kelanjutan dari pemegang perjanjian dengan Tuhan. Karena itulah Tuhan juga berjanji bahwa tanah tersebut, seluruh Kanaan menjadi milik Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi masa kedaluarsanya itu selama-lamanya gitu. Bukan hanya sampai batasan waktu tertentu. Dan Tuhan juga dengan secara spesifik memberikan syarat. Syaratnya apa? Berdiam di tanah perjanjian, memberikan buah sulung, terus melakukan hari-hari raya, dan juga melakukan hukum Musa, hukum Taurat 613 hukumnya. Dan juga Tuhan ada syaratnya. Kalau kita baca ya ada kutuk dan berkat. Jadi kalau bangsa Israel tidak melakukan akan kena kutuk, tetapi kalau melakukan akan dapat berkat. Dan secara jelas Tuhan mengatakan bahwa dialah pemilik tanah itu. Di Imamat 25 ayat 23. Jadi dijelaskan juga bahwa bukan bangsa Israel yang memiliki tanah tersebut, tetapi Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan sendiri menegaskan bahwa memang Israel adalah statusnya sebagai orang yang menerima apa yang Tuhan berikan. Karena secara unik juga bangsa Israel menempati tanah yang sebetulnya ada penghuninya, bukan tanah kosong. Nah itu anehnya gitu ya, kenapa Tuhan tidak kasih tanah yang kosong, tetapi Tuhan memberikannya tanah yang ada penghuninya. Nah Tuhan berjanji sebuah tanah, makanya kita kenal konsep tanah perjanjian. Dan yang menarik adalah Tuhan memberikannya dengan sumpah. Kita tahu misalnya Bapak Ibu, langit, bumi, dan isinya ini dijadikan dengan perkataan. Artinya apa? Perkataan Tuhan saja sudah bisa bikin langit dan bumi. Apalagi levelnya sumpah. Kan kalau sumpah kan pasti kan sesuatu yang lebih dari sekedar perkataan. Nah, dan Tuhan secara berulang-ulang berkali-kali, saya pilihkan ayatnya misalnya Ulangan 8 ayat 1, Ulangan 30 ayat 20, Yosua 1 ayat 6, Yeremia 32 ayat 22, ada juga Yehezkiel 47 ayat 14. Nah, Tuhan konsisten gitu loh. Selalu mengingatkan kepada berbagai generasi. Di Ulangan berbicara kepada Musa, di Yosua berbicara kepada Yosua, di Yeremia berbicara kepada Yeremia, Yehezkiel berbicara kepada Nabi Yehezkiel. Tuhan selalu mengingatkan bahwa ini tanah yang diberikan dengan sumpah, sumpahnya sendiri. Padahal manusia dilarang Tuhan bersumpah gitu ya. Tetapi Tuhan sendiri mengatakan bahwa inilah tanah yang diberikan dengan sumpah. Lalu Tuhan ingin supaya tanah tersebut dirawat dengan baik sebagai warisan, sebagai milik pusaka. Saya yakin semua orang pasti jika menerima warisan akan menjaga sebaik-baiknya. Akan diwanti-wanti kepada keturunan berikutnya untuk supaya tidak disembarangin gitu ya. Tapi betul-betul warisan tersebut dipelihara, dirawat, dan kalau bisa dipertahankan turun-temurun, tidak diberikan kepada orang lain. Dan itu pula yang Tuhan mau. Karena tadi kan kita udah baca bahwa Tuhanlah pemilik tanah tersebut. Sehingga Tuhan maunya juga bangsa Israel sangat menjaga warisan yang diberikan Tuhan tersebut. Gak heran Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat sekarang bagaimana Israel begitu protektif, karena itu tadi,
dia sangat menjaga amanah dari Tuhan. Makanya Israel sangat posesif terhadap tanah Israel. Bahkan ketika para penguasa tanah Israel menduduki wilayah Israel berkali-kali, berulang-ulang, tetapi kasih karunia Tuhan tetap ada buat bangsa Israel. Bangsa ini meskipun berupaya dihancurkan bait sucinya, dihancurkan kotanya oleh Babilonia, tetapi Tuhan bisa membangkitkan orang yang tidak percaya Tuhan, tidak mengenal Tuhan, Israel, tetapi dipilih seperti Kores untuk melaksanakan rancangannya Tuhan. Itulah mujizat-mujizat yang bisa dilihat oleh kita generasi sekarang. Bahwa Tuhan punya 1001 cara untuk supaya rancangannya sampai, rancangannya tergenapi. Tuhan pakai berbagai macam orang dan selalu ada saja gitu ya, meskipun keadaan tampaknya sangat buruk. Nah, kita bisa lihat misalnya tiba-tiba ada Konstantin yang menjadikan kekristenan sebagai agama resmi di kerajaan Romawi. Nah, itu kan sebuah sebuah hal-hal yang Tuhan sendiri akan munculkan. Tuhan tiba-tiba ada Paus Urbanus yang merebut tanah suci Israel pada masa itu dari tangan Islam. Kemudian muncul lagi ada mandat Inggris. Jadi di setiap era, di setiap keadaan yang kayaknya gelap, kayaknya mustahil ada titik terang, tetapi selalu ada masa di mana pemulihan Tuhan terjadi. Nah, ini penting buat kita sebagai umat Kristen, supaya kita juga punya iman ya, di dalam setiap keadaan, di dalam setiap situasi, kita bisa merujuk pada apa yang kita lihat dalam sejarah Israel tersebut. Meskipun Israelnya dibolak-balik, dipersekusi, dijajah, dihancurkan, diperangi, dan sebagainya, tetapi pada akhirnya gitu ya, kita bisa menyaksikan sekarang bangsa ini tetap ada. Demikian juga dengan Yerusalem. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan secara spesifik, banyak sekali janji-janji Tuhan di Yerusalem, Bapak Ibu. Dan ini saya hanya pilihkan satu saja. Karena apa? Karena kita masih bisa datang gitu ya, untuk melihat sisa dari rumah yang Tuhan dirikan, yakni tembok ratapan. Meskipun memang itu sudah dibangun lagi oleh Kores, tetapi Tuhan secara spesifik juga memilih Kores dan menghadirkan dia sebagai orang yang bisa menggenapi rancangan Tuhan. Sehingga bait suci kedua bisa dibangun, dan itu pun kita semua yakin bahwa itu adalah rencana Tuhan. Nah, Tuhan telah berkata bahwa dia menguduskan rumah yang Salomo dirikan dan membuat namanya tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mata Tuhan dan hati Tuhan akan ada di situ juga sepanjang masa. Dan kita lihat juga bahwa ketika sekarang ini kita melihat bahwa ada upaya untuk mengambil Yerusalem. Dan kita membaca, kalau kita belajar Alkitab, kita akan tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria adalah semua profetik, semua tentang masa depan, tentang akhir zaman. Dan Tuhan juga berkata di Zakaria 12 ayat 9 bahwa akan ada momen ketika bangsa-bangsa menyerang Yerusalem. Tetapi Tuhan sendiri yang akan menghalau bangsa-bangsa tersebut, bahkan akan memusnahkan bangsa-bangsa tersebut. Jadi kita tahu, kalau kita mendengar kabar tentang perang, perlawanan atau usaha-usaha mengambil Yerusalem, kita tahu ayat ini sedang menuju pada penggenapannya. Jadi apa yang kita baca di koran dan kalau kita baca di Alkitab itu bisa klop, gitu ya. Itulah menariknya Alkitab. Relevan sekali dengan kehidupan di dunia nyata. Di aktual kita itu nyata sekali. Justru semakin hari semakin nyata. Nah, tadi pertanyaan Pak Frankie jawabannya di sini. Kenapa terjadi? Akarnya gimana? Akarnya itu di sini, Pak. Ketika Hadrian, yang kedua tadi kita, tokoh yang mengubah atau ingin melawan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan,
memunculkan ya sebuah polemik yang berkepanjangan hingga saat ini. Karena mengubah nama sehingga bahkan di Alkitab, beberapa Alkitab pun saya lihat petanya pasti menuliskannya bukan Yudea tapi Palestina. Nah ini membuat kita jadi bingung gitu ya. Saya yakin generasi-generasi yang akan datang pasti makin bingung karena kenapa bisa gitu ya tidak ada kata Palestina di Alkitab tetapi muncul di peta. Nah itulah gunanya bapak-bapak untuk mengajari generasi anak-anak kita apa yang benar gitu ya. Kita harus samakan, selaraskan pikiran kita, perspektif kita dengan Tuhan. Nah ini dia Bapak Ibu, untungnya ini misalnya ya saya kasih contoh di peta ilustrasi Alkitab Perjanjian Baru saja itu masih ditulis atau sudah ditulis gitu ya. Peta Palestina 1872 sampai 1877 sudah memakai kata Palestina, padahal itu perjanjian baru gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau kesalahan ini terus-menerus diulang-ulang tanpa ada rujukan bahwa itu petanya diganti, gitu ya. Itu petanya diubah. Sama kayak Indonesia. Indonesia namanya memang belum ada di masa penjajahan Belanda, gitu ya. Tidak dikenal karena yang dipakai adalah namanya Hindia Belanda. Tetapi bukan berarti ini tanah orang Belanda gitu ya. Itu yang harus kita ulang-ulang supaya orang sadar bahwa itulah yang menyebabkan kesalahpahaman dan membuat banyak orang jadi tidak percaya bahwa Israel itu dulu pernah ada di situ. Nah ini dia upaya menghapus eksistensi Israel yang berlanjut terus dari tahun ke tahun ya. Dari masa Hadrian, kemudian berupaya dikurangi jatah tanahnya, di tahun 47 dibagi 2, lalu di tahun 1967 Israel berhasil merebut lagi wilayah-wilayah yang dia hilang pada tahun 1948, dan seterusnya hingga sekarang ada negara di dalam negara. Ada negara Palestina di dalam negara Israel. Nah, kita lihat bagaimana tanah perjanjian yang harusnya tanah milik Tuhan dibagi akhirnya menjadi sangat kecil. Justru sebetulnya Palestina tahun 1917 seorang Balfour ya menjadi seharusnya dia yang bisa membuat bangsa Israel, orang-orang Yahudi punya tanah seperti yang Tuhan janjikan. Luasnya sama seperti yang Tuhan janjikan di Kejadian gitu ya. Tetapi yang terjadi kemudian ada kerusuhan sehingga akhirnya tanah tersebut dan juga kemudian ada perjanjian antara Inggris sendiri dengan keluarga Hasemit gitu ya, keluarga keturunan Nabi Muhammad, sehingga mereka dijanjikan untuk diberikan negara atau wilayah yakni Transyordan. Makanya akhirnya dibagilah tanah yang harusnya seluas ini menjadi 2, menjadi Yahudi Palestina dan Transyordan. Akhirnya sekarang menjadi Yordania. Akibatnya tanah yang kecil ini sudah kecil setengah dibagi 2 lagi pada tahun 1947 oleh PBB. Arab Palestina dan Yahudi Palestina. Tetapi Israel sangat baik dan masih mau menerima apa yang sudah berkurang begitu banyak. Kenapa? Karena mereka memang tahu bahwa ini tanah mereka gitu ya, tanah nenek moyang. Yang tadi saya bilang itu, tanah pusaka, tanah warisan yang harus dijaga sedemikian rupa meskipun tinggal sepetak. Nah, tahun 2005 pun bahkan Israel sejak tahun 1993 Israel mulai ingin berdamai dan membagikan tanah-tanah yang ada. Bethlehem diberikan kepada Palestina tahun 1993, Jericho, tepi barat, dan tahun 2005 Israel memberikan Gaza. Dan ketika Israel dikeroyok, ini salah dua mujizat Tuhan lagi ya. Ketika Israel dikeroyok dalam perang Arab Israel tahun 1948, kalau Bapak Ibu lihat Israel baru lahir gitu ya, tidak punya armada, tidak punya kemampuan tempur yang luar biasa seperti sekarang, tidak ada Iron Dome. Nah, mereka waktu itu masih perang darat ya, sehingga pasukan
merayap masuk dari Mesir, dari Yordania, dari Suria, dari Lebanon, dan juga dari Irak. Tetapi semuanya itu bisa dikalahkan oleh Israel. Lalu tahun 1967 sebetulnya Arab Saudi juga ikut ya, tetapi dia tidak lama begitu ya. Karena keburu menang, Israelnya berhasil merebut beberapa daerah seperti Gaza dan Sinai dari tangan Mesir. Yordania diambil daerahnya tepi barat dan juga Yerusalem Timur. Kemudian Golan diambil dari Suria. Nah, mungkin kalau Arab Saudi ikut bisa-bisa Israel mengambil sampai daerah sini ya, Madinah. Karena dulu Madinah adalah pusat komunitas Yahudi juga yang masih bernama Yatrib. Nah, yang menarik Bapak Ibu, kita melihat Israel tahun 1948 bagi dunia adalah negara yang muncul karena dikasih tanah oleh PBB. Kita melihat dari perspektif dunia bahwa Israel menang perang. 1948 dikeroyok 5 negara Arab, tapi dia menang perang. Tetapi dari Alkitab, sisi Alkitabnya Bapak Ibu, ternyata di Matius 24 ayat 29 sampai 44, Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-murid, waktu itu momennya 5 hari sebelum penyalipan, Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman. Tanda-tanda kedatangannya di Bukit Zaitun ya, waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-murid, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa inilah tandanya. Kalau kita baca, semua tandanya negatif gitu ya, mungkin ya, kita akan dengar kabar tentang perang, kelaparan, gempa, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi dari sekian banyak itu, dan juga tentang apa yang menjadi tanda kedatangan Tuhan Yesus kembali yang kedua kalinya, tiba-tiba Tuhan Yesus ngomongin pohon. Kan aneh ya, kenapa bisa gitu ya, dari yang sesuatu yang langit, bumi gitu ya, bulan, matahari jadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan, ada tanda di langit, ada tanda anak manusia, ada sangkakala berbunyi gitu, tapi tiba-tiba Tuhan Yesus ngomongin soal pohon. Nah, pohon ara dalam beberapa narasi di Alkitab selalu merujuk kepada Israel. Dan perumpamaan pohon ara yang bertunas itu melambangkan Israel yang lahir kembali. Dari kerajaan sekarang menjadi negara. Kenapa gitu ya? Ya inilah bukti bahwa Tuhan sudah mau datang gitu ya. Tuhan memberikan tanda atau sesuatu yang sangat positif yang bisa kita lihat dan kita bisa lihat langsung dalam kehidupan nyata, yakni adalah Israel lahir kembali. Kalau Israel tidak lahir kembali Bapak Ibu, mungkin kita akan tidak percaya pada isi Alkitab. Kenapa? Karena ya gimana sih Tuhan mengatakan tanah perjanjian, Tuhan ngomongin sejarah Israel di sepanjang perjanjian lama, tapi kok negaranya nggak eksis gitu ya. Jadi mudah sekali kita mengabaikan janji Tuhan di dalam Alkitab karena kita tidak melihat buktinya. Tetapi puji Tuhan, kita bisa melihat ternyata betul Israel ada kembali. Nah, selain Israelnya ada kembali, Tuhan yang sama juga menggenapi apa yang dia janjikan. Tuhan berjanji bahwa dia yang membangun Yerusalem, dia yang memilih tempat tinggalnya berdiam di Yerusalem, dia yang menetapkan namanya akan ada di situ terus, matanya, hatinya ada di Yerusalem. Dan karena itu meskipun ada kuasa atau ada dari agama lain menempati wilayahnya, otoritas Tuhan tetap ada atas Yerusalem. Sehingga Yerusalem bisa kembali kepada Israel pada tahun 1967. Yerusalem menjadi satu lagi, menyatu lagi Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur. Dan Yerusalem ini sangat unik Bapak Ibu, karena Yerusalem ini adalah kota yang ada di bumi dan juga ada di surga ya. Kita nanti akan masuk ke Yerusalem sorgawi. Nah, sekarang tetangga Israel adalah tantangan Israel masa kini. Kita sudah lihat dari sejarah bagaimana Tuhan menyertai Israel sampai hari ini.
Dan sekarang kita juga menyaksikan tantangan yang sama. Dulu Israel ada Goliat. Nah, sekarang Goliat di hadapan Israel adalah sebuah negara yang tidak mau damai dengan Israel, Palestina. Kenapa bisa saya bilang tidak mau damai? Karena sampai hari ini meskipun Israel sudah kasih tanah Bethlehem, Israel sudah kasih tanah Yeriko, sudah kasih tepi barat, sudah kasih Gaza, tetap saja ada aksi-aksi teror. Tetap saja ada kasus penusukan. Tetap saja ada kasus orang ditabrak oleh mobil. Usaha-usaha untuk membuat tidak ada damai sejahtera di Israel. Dan juga kita bisa melihat bagaimana negara Palestina ingin punya ibu kotanya Yerusalem. Dan banyak sekali keinginan negara-negara lain untuk setuju terhadap Yerusalem ini agar diberikan kepada Israel. Jadi bisa dibayangkan apa yang Tuhan mau selalu bertentangan dengan apa yang dunia mau. Dan juga terakhir ada benturan rasial di Israel. Jadi bukan hanya Israel mengalami tantangan dari luar atau negara lain ya, Palestina, PBB dan sebagainya. Israel juga mengalami benturan rasial di dalam Israel sendiri. Tetangga Yahudi bisa aja kemarin itu ribut dengan tetangganya yang orang Arab. Gitu. Padahal tadinya harmonis, gitu, tadinya rukun, sekarang ini ada eskalasi rasial, benturan rasial di Israel sendiri. Nah, kita lihat bagaimana tantangan di Indonesia terkait Israel. Kalau lihat dari gambar sebelah kanan, Bapak Ibu, ini hasil survei Wahid Foundation dan Tempo, majalah Tempo atau koran Tempo ya, yang paling dibenci di Indonesia. Yang menarik adalah 21% benci pada komunis, 17% benci LGBT, tapi 7% tiba-tiba gitu ya, benci pada Yahudi. Padahal Yahudi nggak ada di Indonesia. Gitu. Dan orang Indonesia tidak pernah berhubungan dengan Israel gitu. Tetapi kenapa bisa tiba-tiba ada kebencian terhadap Yahudi sebanyak 7%? Ini survei 2017. Sebelumnya pada survei tahun 2014, 75 juta orang Indonesia ternyata anti Yahudi. Dan tahun 2018 saya juga baca ada berita tentang seorang tokoh yang juga mengatakan dia benci sampai detik ini sama Yahudi. Jadi narasi-narasi inilah yang menjadi tantangan buat Indonesia gitu ya. Karena sebenarnya Indonesia adalah negara yang nggak ada nggak pernah punya masalah dengan Yahudi. Orang Indonesia nggak pernah punya masalah dengan Israel, tetapi kenapa ada kebencian di sini? Jadi kalau kita pakai perspektifnya Tuhan, kita tahu bahwa kebencian selalu datang dari roh-roh atau ya kita bilang ya kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Tuhan. Jadi semua yang kita hadapi saat ini bukan darah dan daging Bapak Ibu, tetapi kita menghadapi apa yang kita tahu secara bersama bahwa ini adalah roh kebencian, roh antisemit, roh yang menentang pengenalan akan Tuhan, roh yang tidak sepakat dengan agendanya Tuhan, dengan rancangannya Tuhan. Jadi saran saya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita menggunakan perspektif dan persepsinya Tuhan. Kita baca di Alkitab kita berulang-ulang tentang Israel, dan kita tahu rancangan Tuhan adalah ya, termasuk Israel. Dan karena itulah saya mengajak kita sebagai orang percaya agar kita menyamakan persepsi dan perspektif kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita percaya Israel adalah rancangan Tuhan, karena itu sebagai orang yang percaya pada janji Tuhan dalam Alkitab, maka kita pun persepsi dan perspektif kita sebenarnya harus sama dengan Tuhan. Jadi kita bukan melawan arus sendiri, tetapi kita taat dan tunduk aja pada maunya Tuhan seperti apa. Demikian yang bisa saya sharing, Pak Frankie. Luar Terima biasa, kasih. Ibu. Ya, puji Tuhan. Kami bisa mendengar dengan lengkap dari sejarah
dan dari Alkitab tentunya betapa besar luar biasa karunia dan berkat Tuhan kepada bangsa Israel. Saya masih ada beberapa pertanyaan Ibu, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut, saya mau share foto-foto untuk menunjukkan eksistensi Ibu sebagai wartawan dan beberapa kali ke Israel. Saya tertarik untuk membagikannya. Saya share Bu ya. Nah ini juga sebenarnya kasih karunia Tuhan juga Pak. Amin Bu. Saya bisa ke Israel, saya bisa ketemu banyak orang. Ya, ini foto pertama Bu yang saya share. Ibu ada di Israel Bu ya. Ya ini ada Masjid Al-Aqsa. Ya. Oke, terus foto kedua, wah, dengan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Kapan ini Bu? Ini tahun 2017. Luar biasa. Saya baca ini ada selfie pertama Bu ya. Luar biasa. Karena Ibu ya. saya manggil dia Bibi. Saya bilang saya dari Indonesia. Kalau tidak salah ini yang Ibu kemarin bilang ketika Bibi melihat Ibu dan langsung memanggil Ibu. Iya, saya Bener jadi ya? teriak, saya dari Indonesia. Iya, saya boleh nggak foto? Saya Oh bilang. gitu. Langsung Oke. panggil, langsung ya udah saya loncat. Luar biasa. Nah ini Bu, foto ketiga adalah Christian Media Summit 2018. Ya, jadi ini ceritanya. Nah, saya ini wartawan senior dari Wartawan Amerika. senior. Oh iya. Ya, dia punya siaran radio Kristen yang cukup terkenal ya. Dia di kawasan Beverly Hills. Ya, Beverly Hills tahu sendiri lah ya. Iya. Kawasan Kelly. Nah, itu dia. Nah, ini Luar biasa, jadi ya. Norma namanya. Ya, Norma namanya. Jadi waktu itu dia pertama kali ke Yerusalem. Jadi sangat-sangatnya, dan ini di kantor presiden. Oh di kantor presiden. Ya, oke. Iya, ceritanya kita diundang makan siang di situ. Jadi ya kita datang. Ya, oke. Foto berikutnya ini Bu, kalau tidak salah acara acara apa ini Bu, diwawancarai Hadasa of Indonesia tahun 2018 oh enggak, ya. ini saya waktu itu diwawancara sama IDN Times. Lalu dia pasang foto ini. Oh gitu. Dia pasang foto ini. Itu foto tahun 2017 juga. Oh 2017 ya. 2018 ya. 2018 Bu di sini. Oke. Lanjut foto berikutnya. Wah, ini calon kuat Bu ya untuk Perdana Menteri Israel berikutnya, Naftali Bennett. Kapan nih? Tahun berapa ini Bu? Nah, ini Naftali Bennett ini menarik ya, Bapak Ibu. Ya. Banyak orang Indonesia tuh berpikir senang gitu ya. Wah, Bibi lengser, Netanyahu udah gak ada lagi. Ternyata ini ya penggantinya ini adalah lebih kuat daripada Bibi, lebih keras sebetulnya Lebih daripada keras, Bibi. ya. Tetapi uniknya koalisi koalisi pemerintahan yang baru ini didukung oleh Partai Arab juga. Jadi meskipun Bennett keras, tapi dia Bennett keras, tetapi Partai Arab tampaknya mendukung Bennett. Jadi kemungkinan besar Naftali Bennett ini akan menjadi Perdana Menteri Israel berikut Bu ya. Iya, kalau Knessetnya setuju, hari Rabu depan akan ada pengambilan sumpah. Kalau Knessetnya setuju ya. Baik. Nah, ini teman-teman YouTube dari Fakta Israel ya. Jika teman-teman ingin melihat berita-berita aktual terbaru perkembangan mengenai Fakta Israel, bisa subscribe YouTube Ibu Monik Fakta Israel sehingga bisa mengikuti terus perkembangan Israel. Banyak sekali informasi. Jika teman-teman ingin mengikuti, ada informasi dari akademis. Kemarin pernah juga kita berbagi, Ibu Monik berbagi cerita dari salah satu orang Indonesia yang bekerja di Israel di bagian pertanian. Banyak memberikan manfaat sharing-sharing dari Fakta Israel. Nah, jika teman-teman yang ingin mengikuti berita-berita aktual, bisa langsung support dan subscribe Fakta Israel. Baik.
Nah, sekarang saya mau lanjut sebelum saya kasih ke teman-teman di Zoom, mungkin ada pertanyaan. Saya bertanya dulu Bu ya, yang kedua, pertanyaan kedua ini. Yes, tadi sudah cukup jelas. Ibu telah menerangkan mulai dari sejarah Alkitab, di mana nama Israel itu, kalau kita mau undur sekitar 4000 tahun yang lalu dari zaman Abraham, Yakub, dan nama itu diberikan kepada Yakub, dan Ibu telah menceritakan semuanya dengan jelas. Tapi dalam perjalanan bangsa Israel, Ibu, kita melihat bahwa tidak mulus. Ada beberapa hal yang mereka lalui, termasuk waktu zaman kelaparan mereka ke Mesir. Dan pada tahun 63 sebelum Masehi, mereka juga perang dengan Romawi. Kemudian 538 sebelum Masehi dengan Persia. 636 sebelum Masehi dengan Arab. 1516 dengan Ottoman. Bahkan sampai terjadinya Holocaust di 1941 sampai 1945. Nah, sampai saat ini juga yang barusan ya beberapa minggu yang lalu masih terjadi juga peperangan dengan Hamas. Nah, Bu, saya mau cari tahu sebenarnya kapan kapan nama Palestina ini pertama kali diperkenalkan, Bu? Kalau kita tahu sekarang nama Israel itu kan diperkenalkan dari 3000-4000 tahun yang lalu pada zamannya Yakub. Nah, kalau nama Palestina ini kapan pertama kali diperkenalkan? Sehingga terjadi konflik yang mana mengatakan bahwa ini sebenarnya tanah Palestina yang diokupasi oleh Israel. Namun Israel mengatakan bahwa ini tanahnya kita yang memang diberikan Tuhan. Kita sebagai orang Kristen otomatis kita tahu sejarah Alkitab. Namun yang mereka mungkin yang belum mengetahui ya di luar Kristen tentang hal ini, mungkin Ibu bisa memberikan sedikit pencerahan. Kenapa ada nama Palestina yang muncul di tanahnya Israel? Mic-nya, Bu. Ya, jadi kalau kita lihat di Alkitab, kalau kita baca sebetulnya ada bangsa Filistin ya, Bapak Ibu kan sudah tahu ya bangsa Filistin. Dan itulah yang menjadi Palestina gitu ya, menurut bahasa Latin. Jadi Palestina. Nah, tetapi yang menarik sebetulnya bangsa Palestina pun, bangsa Filistin pun sebetulnya adalah pendatang di tempat itu, di tanah Kanaan itu. Nah, bangsa pendatangnya dari mana? Nah, kalau kita lihat di Alkitab, kita baca ya, coba saya ajak Bapak Ibu, ada yang namanya Kaftor. Nah, Kaftor ini adalah nama dari dari Kreta zaman dulu. Pulau Kreta. Sebentar ya, saya kasih lihat ya ininya. Ada nih tempatnya supaya bisa kita lihat. Sebentar. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu, kelihatan ya, Pak Franky. Pulau Kreta ini Ya, di bisa. sini. Nah, ini dia pulaunya. Dan dia orang-orang Kreta datang ke sini, ke arah sini nih, ke arah Israel. Jadi dia orang-orang Kreta, Kaftor, mendiami Kreta, makanya namanya jadinya Kaftor gitu ya. Bentar saya lihat ayatnya. Kejadian 10 ayat 14. Jadi dikatakan dari ayat 13-nya dulu ya, Misraim memperanakan, Misraim itu Mesir ya. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim. Ayat 14, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Nah, orang Kaftorim inilah berasal orang Filistin. Jadi, ini menurut silsilahnya ya. Nah, kemudian ada lagi di sebelah di ayat
sebentar. Di Yeremia 47 ayat 4 ditulis begini. Oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Jadi diulang lagi. Orang Filistin sama dengan Kaftor. Lalu ada di Amos 9 ayat 7 ditulis begini, bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor dan orang Fram dari Kir. Nah, jadi orang Filistin dari Kaftor itu letaknya di sini Bapak Ibu, ya, Kreta. Kaftor adalah nama purba dari Kreta. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi waktu Hadrian mengubah nama dari Yudea menjadi Palestina, itu asal mulanya ya dari Filistin tadi. Gitu, Pak. Baik, Ibu. Oke. Jadi karena ada namanya yang diganti, Bu ya. Nama yang diganti itulah yang membuat kita menjadi bingung. Karena betul. Karena merujuk pada kesannya petanya jadinya semuanya adalah Palestina gitu ya. Padahal itu diubah menjadi Palestina, awalnya adalah Yudea. Itu sama seperti Indonesia dulu namanya dikenal Hindia Belanda. Tetapi jangan sampai pada tahun 2045 misalnya, ketika Indonesia ulang tahun yang ke-100, tiba-tiba ada orang Belanda, cucu-cucu cicit-cicitnya dulu yang pernah di Indonesia, datang ke Indonesia dan bilang, ini tanah saya, gitu. Karena dulu namanya Hindia Belanda. Itu Pak, contohnya. Baik, terima kasih Ibu. Enggak. Sekarang saya kasih kesempatan kepada teman-teman yang ada di Zoom. Jika ingin bertanya, silakan. Bisa di-unmute mic-nya. Halo, Bu Monik. Lirin. Ya Pak Lirin. Saya dari Kutai Kalin. Iya benar kan? Kutai Kalin. Yang mau saya tanyakan, itu kan ada tadi dari orang-orang Filistin itu akan berasal dari pulau apa itu? Kreta ya? Ya. Orang-orang di Pulau Kreta itu masih ada enggak sekarang ini yang menjadi cikal bakal? Orang di Pulau Kreta masih ada, ya, Pak. Masih ada sampai sekarang ada. Ya. Dan terus kedua. Nah, dan sekarang menjadi Yunani kan? Menjadi Yunani kan? Menjadi bagian dari Yunani. Iya. Terus yang kedua, saya belum pernah melihat arkeolog itu yang menunjukkan peninggalan atau dari hasil-hasil peninggalan dari bangsa Palestina itu sendiri. Nah, terus kedua, kalau tidak salah pada zaman hakim-hakim, Israel kan pernah dijajah oleh bangsa Filistin ya, kalau tidak salah itu dalam zaman hakim-hakim. Nah, itu benar nggak itu seperti itu ceritanya yang dalam hakim-hakim, bahwa yang lahirnya Samson yang mereka juga dijajah oleh bangsa Filistin, dan itu memang dalam Alkitab itu kan ada beberapa yang disebutkan bahwa mereka juga sering dijajah oleh Palestina dengan waktu yang puluhan tahun juga begitu. Oke, terima kasih. Baik, ada juga yang lain yang ingin bertanya, mungkin sekalian biar bisa dijawab oleh Ibu Monik. Dipersilakan. Halo. Iya Pak, silakan. Ya, mau tanya Ibu Monik, kan pada dasarnya ada perbedaan ya antara dengan Palestina. Maaf Pak, kurang kedengeran Pak. Berarti ada perbedaan ya antara bangsa Filistin, perbedaan antara bangsa Filistin dengan Palestina. Oh iya, ada perbedaan tentu. Ya, saya mau tanya, yang memberi nama Palestina itu
itu kenapa dia mirip dengan Filistin? Sehingga kadang-kadang di Alkitab juga, kita lihat Alkitab yang berapa itu saya pernah lihat bahwa tidak ada wilayah Israel, yang ada Palestina pada masa itu di peta Alkitab ya. Alkitab tahun berapa itu pernah ada itu. Itu kenapa nggak ada? Itu dipertanyakan. Kenapa nggak ada peta Israel, tapi yang ada Palestina? Ya. Itu aja. Makasih. Iya, sama-sama. Ya, saya jawab. Ya, Saya langsung Bu, tunjukkan dulu. silakan Bu. Iya, ke pertanyaan yang pertama tadi ya tentang bukti arkeologinya. Bukti arkeologinya sebentar. Nah, ini dia. Ini dia, Bapak Ibu, adalah salah satu penemuan dari yang diduga ya orang Filistin di daerah yang sekarang adanya di daerah Gaza. Askelon. Di daerah Askelon. Kan kalau di Alkitab ada Askelon ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi ada 5 kota Filistin yang utama, Askelon, Asdod, Gaza. Nah, ini salah satu yang ditemukan. Jadi seperti ini nih, tulang, makam. Tulang belulang di sebuah makam. Nah, ini penggalian terbaru tahun 2016. Dan akhirnya sekarang ini pemerintah Israel sedang menyelidiki DNA dari tulang belulang ini untuk memastikan benar atau tidak mereka itu dari Pulau Kaftor. Kan orang-orang di Kreta kan sekarang masih ada ya. Nah, ini salah satu yang kita sedang tunggu hasil penelitian atau penggalian arkeologi di sini. Kemudian saya mau kasih lihat yang tadi ya, nama yang tadi Bapak tanyakan tentang nama Palestina, asalnya dari mana? Saya bilang Latin. Kalau dalam bahasa Latin namanya Palestina, tapi kalau dalam bahasa Yunani Palestina gitu ya. Nah, terus pertanyaan lainnya apa ya tadi? Oh ya, peta di Alkitab. Kalau tadi Alkitab kenapa ada yang tulisannya Palestina, itu bisa diduga karena memang merujuk pada dari peta demi peta selalu memakai apa yang memang sebelumnya gitu ya. Akhirnya karena Romawi waktu itu menjadi sebuah kerajaan besar dan juga kemudian Romawi menjadi Kristen sehingga agama resmi Roma, kerajaan Romawi adalah kekristenan, dan akhirnya apa yang diubah Hadrian itu dipakai terus turun temurun. Tetapi sebetulnya ketika namanya ditulis Palestina pun sebetulnya merujuk kepada orang Yahudi gitu ya, bukan orang Palestina, bukan orang Filistin. Dan yang kedua, sekarang ini yang jelas orang Palestina yang ada sekarang adalah orang Arab, bukan orang Filistin, bukan orang Yunani gitu ya, kan Pulau Kreta sekarang menjadi Yunani. Nah, itulah yang membuat perbedaan dulu dan sekarang. Jadi kalau dulu Filistin adalah bangsa yang menyembah Dagon gitu ya, menyembah dewa. Nah, sekarang Filistin yang sekarang adalah bangsa yang menyembah secara umum, secara mayoritas mereka adalah orang yang percaya kepada mengikuti Islam. Jadi kalau secara bangsa Palestina saat ini sebetulnya adalah orang-orang keturunan dari masa, kalau saya rujuk adalah dari masa kedatangan orang Arab ke Israel, yakni di masa Umar bin Khattab tahun 638 Masehi, dan beranak pinak hingga masa Ottoman. Itulah yang membuat menjadi sebuah yang disebut atau diklaim sebagai bangsa Palestina. Tetapi tidak pernah ada sebuah bahasa, misalnya bahasa Palestina.
Tidak pernah ada tradisi Palestina, tidak pernah ada budaya Palestina, tidak pernah ada pemerintahan otonom Palestina. Gitu. Jadi lebih mungkin bisa dibilang lebih eksis atau lebih jelas sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara dulu daripada Palestina. Itu sih menurut saya. Iya, bagaimana Pak? Apa sudah jelas jawaban dari Ibu Monik? Ya, Teman-teman, makasih, Bu Mon. tolong di-mute ya mic-nya ya kalau Ibu Monik lagi memberikan keterangan atau lagi berbicara, biar jelas didengar oleh teman-teman yang lain. Masih ada pertanyaan lagi? Teman-teman di Zoom yang ingin bertanya kepada Ibu Monik? Ya, saya Pak. Silakan Pak. Ya, saya mau tanya. Tadi dijelaskan bagaimana bangsa Israel itu kan kembali ke Israel karena merasa bahwa tanah itu diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, tapi saat ini dinarasikan oleh orang banyak, khususnya orang Indonesia ya, katanya Israel itu menjajah tanah Palestina itu dan merebut wilayah-wilayah Palestina, entah dengan mendirikan perumahan-perumahan dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menjawab hal itu, Bu? Kalau misalnya ada pertanyaan yang mengatakan Israel itu menjajah, padahal kita tahu Israel itu kan adalah kembali ke daerahnya dan itu adalah milik Israel sendiri. Sementara dinarasikan bahwa Israel itu adalah mencaplok wilayah-wilayah, begitu Bu. Terima kasih. Kalau saya sih simpelnya gini, kalau misalnya yang dimasalahkan adalah wilayah Yudea, karena saat ini pemukiman Yahudi banyak dibangun di wilayah Yudea, dan waktu itu sangat masif saat di masa Bennett jadi menteri diaspora. Nah, saat ini gitu ya, memang tanah yang bisa ditinggali atau bisa cukup memadai untuk para pendatang-pendatang orang-orang Yahudi diaspora pulang kembali ke Israel, atau biasanya disebut Olim. Nah, untuk Olim ini adalah memang tanah di Yudea dan Samaria. Kenapa? Karena memang pada tahun 1993 Israel itu sudah jabat tangan, sudah mendapatkan Nobel perdamaian. Nah, setuju tepi barat itu dibagi menjadi 3 area. Area A dan B buat Palestina, area C buat Israel. Jadi secara kalau mau dibilang bahwa mereka mencaplok, tidak juga ya, karena itu sudah disepakati gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang iya, tapi kan waktu itu tahun 1967 tepi barat itu kan direbut sama Israel dari Yordania. Jadi ya diambil gitu ya, direbut. Harusnya itu bukan tanah Israel. Nah, kalau itu saya balik lagi, saya akan bertanya lagi. Sebelumnya tahun 1948 sampai 1967 kan tepi barat itu yang berkuasa Yordania, bukan Palestina. Kenapa sekarang harus Israel kembalikan kepada Palestina? Gitu. Kenapa harus dikembalikan ke Palestina? Yang jelas-jelas tahun 1948 sampai 1967 orang Palestinanya nggak ada di situ. Yang ada Yordania. Gitu ya. Nah, sekarang Yordania pada tahun 1967 diambil oleh Israel tanahnya. Tapi kemudian ternyata tahun 1993 Israel kasih tanah tersebut untuk Palestina gitu. Jadi sebenarnya si Palestina ini menerima anugerah. Benar nggak? Secara logika dia menerima anugerah. Sesuatu yang tidak pernah dia perjuangkan, dia tidak pernah duduki, tidak pernah dia tinggali, dia dapat gitu loh. Dari Israel. Dia nggak dikasih anugerah oleh Yordania loh. Padahal sama-sama Arab. Sama-sama sebagai negara Muslim. Dia mendapatkan anugerahnya dari Israel.
gitu. Kalau kita mau pakai argumentasi sejarah ya, saya bertahan supaya nggak pakai Alkitab gitu ya. Kalau kita pakai argumentasi sejarah, harusnya yang memberikan tanah di barat itu adalah Yordania loh, bukan Israel. Harusnya ketika tanah tersebut dibagi PBB, langsung berdiri negara Palestina di wilayah yang dibagi dua itu, yakni di Gaza dan tepi barat. Alih-alih demikian, alih-alih berdiri, malah yang berdiri adalah Mesir berkuasa di Gaza. Tepi barat dikuasai sama Yordania, termasuk Yerusalem Timur. Jadi secara kacamata keadilan, Israel justru sudah sangat adil, memberikan apa yang tidak harus dia berikan pada Palestina. Itu sih Pak Eki. Ya, bagaimana Pak Eki? Terima kasih Bu, terima kasih. Oh iya, satu lagi yang terkenal Terakhir dengan ya, perang terakhir, 6 hari itu tahun 48 atau 67 ya? Tahun 67 Pak Eki. Oh 67 ya, oke. Terima kasih Bu Monik. Ya, baik. Ya, saya mau ingatkan lagi, permisi Pak Franky. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Israel menjajah, ya itu jelas salah ya, karena kan Israel tidak pernah gitu ya menjajah Palestina, karena memang secara kurun waktu dari kronologi sejarah Israel memang tidak pernah gitu ya. Israel berperang melawan Filistin pernah, tetapi tidak pernah Filistin menguasai Israel kalau mau dibilang begitu. Kalau kita baca di sejarah Israel, dan juga termasuk ketika ada kekuasaan raja-raja, Israel tidak pernah menjajah Filistin, apalagi Palestina gitu ya. Justru kebalik, Israel dikuasai oleh banyak bangsa, dijajah oleh banyak bangsa. Iya. Terima kasih Ibu. Sangat jelas Ibu. Jadi dapat dikatakan sebenarnya Israel ini sudah cukup baik ya. Dia memberikan justru apa yang menjadi haknya. Iya. Dan kalau saya mengikuti berita-berita dari Fakta Israel, dia cukup demokratis karena negara ini kan agama yang terbesar kedua adalah Muslim, ya Bu ya. Sehingga mereka di sana bisa tercipta hidup rukun, mereka tidak saling menyerang, ya seperti beberapa interview dengan Costa di Israel. Jadi Ya. sebenarnya sudah cukup baik ya, sudah Israel memberikan apa yang menjadi haknya. Nah, sebelum kita akhiri wawancara eksklusif kita malam ini, Bu Monik. Bertanya Pak Franky? Ya boleh, silakan. Siapa? Saya Amus. Oke, silakan Pak Amus. Oke. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya sangat salut dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Monik. Tapi ada satu hal yang saya mungkin perlu hanya memberikan ingat saja kepada kita dan tentu masyarakat Indonesia juga, bahwa sebenarnya saya menarik untuk saya sampai hari ini memegang teguh bahwa Israel itu mempunyai kota Yerusalem itu dari cerita Nehemia. Cerita Nehemia 1 dan seterusnya itu merupakan suatu kisah yang bagi kami sebagai pada zaman mahasiswa dalam aktivitasnya pelayanan, kami selalu dibimbing oleh senior-senior kami bahwa mau belajar tentang kepemimpinan itu kita lihat leadership-nya pada Nehemia ketika dia melihat dan dia menyatakan kepada raja sebagai juru minum itu, dia sedih melihat kotanya yang sudah hancur lebur. Itu kota apa? Yerusalem. Lalu itu ditulis di dalam Alkitab. Sekarang siapa yang mau menggugat Yerusalem itu milik siapa? Saya kira itu kitab Nehemia itu sangat valid untuk kita harus teguh memegang prinsip bahwa Yerusalem itu adalah milik Israel dalam hal ini ya. Sehingga kenapa kita lihat raja yang berkuasa di sekitar area itu bahkan memberikan surat kepada Nehemia untuk melewati daerah-daerah itu kepada para bupati penguasa, dia kasih surat itu supaya diberikan kesempatan untuk Nehemia sampai dengan dia punya tim untuk membangun kembali kota Yerusalem. Ini siapa yang mau membantai itu? Saya pikir ini sangat
sangat relevansi sekali dan kita harus pegang teguh sebagai, ya kalau tadi Bu Moni bilang mungkin kita bergeser sedikit bukan Alkitab, tapi dalam Alkitab ada tulis Nehemia. Kalau kita lari ke sejarah, siapa yang membantah sejarah itu? Banyak juga sudah ditemukan. Jadi terima kasih Bu Monik dengan atau admin ini yang sudah mensiarkan ini di YouTube, dan semua orang Indonesia mau nonton ini. Saya sangat salut dan mau saya katakan bahwa Yerusalem itu adalah hak paten dari Israel ya. Kalau kita beracu dari Nehemia, makanya orang Indonesia ini harus betul-betul tutup informasi yang tidak benar dari radio-radio yang dari Timur Tengah ini. Ini sangat bahaya. Saya kira ini harus salut dengan fakta Israel yang Ibu angkat sehingga akhir-akhir ini viral buat kita semua sebagai insan Indonesia yang cinta damai. Terima kasih. Baik. Terima kasih silakan, Pak Bu. Amos. Anak saya namanya Nehemia, Pak. Jadi waktu saya SMA saya sudah kepingin punya anak nanti namanya Nehemia. Saya nama Amos dari Israel. Oke. Ya. Ya itulah, puji Tuhan akhirnya kesampaian anak saya Nehemia, dan saya berdoa visi Tuhan tergenapi ya buat anak saya ini. Dan saya ingat betul memang Nehemia ini membangun tembok Yerusalem selama 52 hari, dan Bapak Ibu kalau baca cerita Nehemia ini seru banget ya, karena waktu membangun satu tangan pegang senjata dan satu tangan lagi itu membangun tembok, dan ini benar-benar kita bisa bayangkan pembangunan itu pun tertunda karena ada gangguan dari orang-orang yang tidak setuju dengan pembangunan ini, dan orang-orang itu kita lihat ya itu sekarang itu ada gitu ya di sekarang ini menjadi bangsa-bangsa yang sebetulnya kita lihat sekarang gitu ya, bisa dilihat di Nehemia 2 misalnya ada di ayat 19 dikatakan Sanbalat orang Horon, Tobia orang Amon. Amon ini bangsa Amon menjadi sekarang itu di Yordan ya, dan juga Geshem orang Arab gitu. Mereka mendengar rencana Nehemia dan mengolok-ngolok dan menghina, bayangin gitu. Jadi ini nggak ada yang baru gitu ya, yang kita baca di koran, yang kita dengar di berita, yang tadi Pak Amos katakan dengar di berita-berita siaran-siaran Timur Tengah dan sebagainya. Ya ini kita baca juga di Nehemia 2:19, ada orang Horon, orang Amon, orang Arab gitu ya. Saya nggak rasis ya, saya nggak mau saya tidak mengajak membenci suku bangsa apapun karena semua sama di hadapan Tuhan. Tetapi ada di Alkitab gitu. Dan akhirnya si Nehemia menjawab di Nehemia 2 ayat 20. Ini pegangan kita ya, mungkin mengakhiri hari ini. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saya catat di Alkitab saya ini, saya tulis ini doa Nehemia. Dan kiranya ini menjadi doa buat kita semua, Bapak Ibu. Setiap ada orang yang mencemooh kita, menghina kita, kita ingat seperti Nehemia. Tuhan yang membuat kita berhasil. Tuhan yang membuat Israel berhasil. Dan Tuhan juga yang akan kita komitmen, kita perkatakan, sama seperti Nehemia perkatakan karena mulut kita ini sangat berkuasa, sangat powerful. Nehemia berkata, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nah ini pegangan kita Bapak Ibu, apapun keadaan kita, kondisi kita, kita ingat Tuhan yang disembah Nehemia adalah Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. Gitu. Amin. Jadi apapun tantangan hidup di kita di Indonesia sebagai minoritas, kita tahu bahwa kita punya perbedaan. Tuhannya beda, itu aja sih. Jadi kehidupan kita pasti luar biasa juga.
bersama Tuhan yang hebat. Terima kasih Ibu, penjelasannya sungguh Sama. luar biasa. Ya, dari sejarah Ibu sudah bagikan kepada kita sudah cukup lengkap dengan slide tadi dan mujizat-mujizat yang terjadi kepada bangsa Israel. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi sekarang sudah pukul 20 Bu ya. Sudah lewat dari 1 jam. Mungkin nanti di waktu-waktu berikut jika Ibu Monik masih ada bersedia ya untuk saya panggil lagi. Ya, tentu Kak. Iya, untuk kita bahas bicara dengan topik yang berbeda. Sungguh sangat luar biasa. Ya. Baik, terima kasih Ibu Monik ya atas waktunya Sama. yang Ibu telah bersedia untuk menemani kami di sini memberikan pencerahan sejarah Alkitab tentang Israel, fakta sejarah dan Alkitab. Baik, saya mau stop streaming dulu Bu ya di YouTube dan Facebook.